Pace bene. Hari ini saya mengambil satu materi dari Katekismus Gereja Katolik tentang Maria. Mengingat bulan Mei adalah bulan Maria, dan bagus juga kita buat sedikit pemikiran, membagikan pemikiran tentang Maria ini. Katekismus artikel nomor 148 dan 149. Judulnya, Maria, berbahagialah dia yang percaya. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Maka karena itulah Maria juga disebut sebagai teladan orang beriman. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikutip dari Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Beberapa kata kunci di sini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia menerima pemberitahuan. Satu kata saja tetapi memiliki arti, makna, kedalaman yang sangat penting untuk direfleksikan. Menerima. Satu sikap yang menuntut kerendahan hati dan iman supaya sanggup menerima yang disampaikan oleh malaikat, dan dikatakan di sini dengan penuh iman dan memberikan persetujuan. Menerima dan memberi persetujuan pada kehendak Allah dalam dirinya. Memang kita sedang berbicara tentang Maria, tetapi ini selalu kita bawa dalam refleksi kita tentang iman kita juga secara pribadi. Menerima dan memberi persetujuan dengan berkata, Ecce ancilla Domini, lihatlah aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu kita terus bisa mengulang spiritualitas semacam ini, begitu ya. Elizabeth memberi salam kepadanya, kepada Maria. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Kita ingat kidung Magnificat itu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maria dengan lantang menyuarakan sukacitanya selekas setelah ia dengan mantap menerima kehendak Allah dalam hidupnya, dan dia mewartakan itu. Orang beriman yang sanggup berkata ya kepada Allah, bahagia hidupnya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Demi iman ini segala bangsa akan menyatakannya bahagia. Magnificat. Mengapa disebut namanya Magnificat? Jiwaku memuliakan Tuhan. Magnificare. Orang ketiga personal itu Magnificat. Siapa ini subjeknya? Jiwaku. Dia berdistansi ya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersuka cita karena Allah penyelamatku. Orang beriman memuliakan Tuhan dan bersuka cita. Selama seluruh kehidupannya, juga dalam percobaannya yang terakhir, ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, imannya tidak goyah. Ini tentang Maria. Selama seluruh kehidupannya,
juga dalam percobaannya yang terakhir. Kapan itu? Ketika Yesus wafat. Dan kita pernah lihat itu patungnya, Pieta. Ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib. Ini luka mendalam bagi seorang ibu. Apalagi ibu yang kita maksud di sini adalah Maria. Tetapi imannya tidak goyah. Maka bukan tanpa alasan Maria disebut sebagai bunda orang beriman dan teladan bagi orang-orang beriman. Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Begitu katekismus, catatan ajaran gereja yang ditinggalkan kepada kita untuk diteruskan dan dihayati. Marialah tokoh iman yang paling murni. Mengapa? Karena Maria ini manusia seperti kita. Kita mengikuti Yesus. Yesus kemanusiaannya memang tidak diragukan, tetapi ada juga di dalam dia kealahan itu ditemukan. Maka kalau kita berkata, kita bisa sequela Christi, ya, mengikuti Kristus, mengikuti Kristus, segue le orme di Gesù, mengikuti jejak kaki Kristus. Tetapi dengan sadar kita ketahui bahwa Maria inilah yang benar menunjukkan kemampuan dari pihak kita manusia. Yang mewakili kita. Bagaimana cara untuk tetap percaya kepada Allah. Bunda Maria menyertai, mendoakan kita senantiasa dalam perjalanan hidup kita. Amin. Pace e bene.